Dalam studi politik modern, simbol bukan hanya ornamen, ia adalah bahasa kekuasaan, penanda ideologi, dan pencitra citra kolektif. Ketika sebuah partai politik mengganti logonya, itu bukan sekedar persoalan desain grafis, melainkan sinyal tentang arah baru, reposisi, identitas, dan strategi komunikasi publik. Partai Solidaritas Indonesia yang sejak kelahirannya mengusung semangat anak muda dan pluralisme baru saja mengganti lambangnya dari bunga mawar putih menjadi seekor gajah. Apa yang ingin dikatakan PSI lewat simbol gajah? Apakah ini bentuk transformasi substansial atau sebatas kosmetik visual? Berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Podcast hari ini akan sedikit membahas Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan lambang partainya yang baru, yaitu gajah. Tema kita hari ini adalah PSI dan gajah antara simbolisme dan reposisi politik anak muda. Apa maknanya? Kenapa gajah? Apakah ini cuma kosmetik politik atau ada reposisi ideologis di baliknya? Mari kita bahas secara tajam, jujur, dan tentu saja dengan perspektif anak muda. PSI atau Partai Solidaritas Indonesia dikenal sebagai partai anak muda, anti korupsi, dan pro-pluralisme. Selama bertahun-tahun, mereka tampil dengan logo tangan menggenggam bunga mawar putih, simbol yang dipinjam dari sosialisme demokratis Eropa. Logo ini menggambarkan idealisme perlawanan dan harapan. Namun, pada Kongres PSI di Solo, Juli 2025, mereka memperkenalkan logo baru, siluet gajah, dengan kepala merah menghadap ke atas dan tubuh berwarna hitam, berdiri di latar putih. Ini bukan perubahan kecil, ini pergeseran simbol yang syarat makna. Menurut Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, gajah dipilih karena mencerminkan nilai-nilai kecerdasan, kekuatan, solidaritas, dan kebijaksanaan, serta filosofi Jawa. Gajah itu setia, ia kuat, punya ingatan tajam, dan selalu melindungi kelompoknya. Mereka menginginkan PSI seperti itu, ujar Kaisang dalam wawancaranya bersama Liputan 6. Kita akan melihat tafsir terkait simbolisme gajah. Dalam simbolisme global, gajah melambangkan kekuatan lembut. Di India, Dewa Ganesha adalah dewa pengetahuan dan pelindung awal yang baik. Dalam budaya Afrika dan Asia Tenggara, gajah juga menandakan kepemimpinan yang bijak. Dr. Indra Jaya, pakar semiotika politik, menyatakan bahwa pergantian lambang PSI dari bunga gajah menandakan pergeseran dari romantisme politik ke simbol kepemimpinan dan ketahanan. Ini penting karena PSI tampaknya ingin meninggalkan kesan partai idealis yang polos dan masuk ke gelandang kekuasaan secara lebih serius. Jadi, apakah ini hanya rebranding visual? Tidak juga. Ini adalah reposisi ideologis.
kita akan melihat seberapa jauh reposisi politik anak muda. Logo baru PSI datang di tengah gelombang sinisme politik anak muda. Banyak pemilih muda kecewa dengan janji-janji kosong dan simbolisme tanpa isi. Maka reposisi PSI bisa dibaca sebagai upaya menjawab itu. Membangun narasi baru tentang anak muda yang bukan hanya idealis, tapi juga strategis dan siap untuk memimpin. Kami ingin menyampaikan bahwa anak muda juga bisa memikul beban berat seperti gajah. Kami siap masuk ke pusat kekuasaan tanpa kehilangan integritas. Demikian yang disampaikan oleh Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Namun, kritik datang dari berbagai arah. Rocky Gerung menyebutkan bahwa pergantian lambang hanya akan efektif jika diikuti dengan perubahan cara berpikir dan bertindak. Kalau hanya visual ini seperti mendandani gajah dengan pita merah, besar tapi tidak bergerak. Kritik ini menohok, tapi penting karena perubahan simbol harus disertai transformasi substansi. Kemudian, apa sebetulnya yang menjadi langkah strategi? Apakah ini efektif? Secara komunikasi politik, PSI tampaknya ingin mendekati dua pasar sekaligus. Anak muda progresif yang butuh narasi baru dan kelompok nasionalis moderat yang menghargai nilai-nilai budaya lokal seperti kearifan budaya Jawa pada khususnya. Penggunaan gajah sebagai simbol adalah jembatan antara modernitas dan tradisi, antara idealisme dan kekuasaan. Namun, efektivitasnya baru akan terlihat di pemilu 2029. Apakah masyarakat percaya bahwa PSI benar-benar berubah atau hanya berganti kulit? Akhirnya, simbol memang tidak pernah netral. Ia menyimpan narasi, memproduksi makna, dan bisa menjadi alat transformasi sosial jika digunakan secara jujur dan konsisten. Perubahan logo PSI ke gajah bisa kita lihat sebagai momen reflektif. Apakah anak muda Indonesia siap untuk tidak hanya bersuara, tapi juga memikul tanggung jawab kekuasaan? Atau seperti kata pepatah, jangan hanya berani untuk menggugat, tapi juga siap untuk memimpin. Apakah saudara melihat perubahan ini sebagai harapan baru atau hanya sekedar hiasan politik? Silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.